Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi muradil amwali wal iqaril makhluqat wal auladil banina wal banat wa an nurabbiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil amjad. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dunubakum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wa qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim. Jamaah Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat dan anugerah yang terbaik dan terindah yang Allah anugerahkan kepada kita dalam perjalanan hidup ini. Semoga nikmat ini dapat kita manfaatkan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menerima amal ibadah yang telah kita lakukan selama 1 tahun 365 yang telah lewat di tahun 2021 ini. Semoga dengan bekal ini kita senantiasa mendapatkan anugerah yang terbaik dan terindah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala ajaran dan suri toladannya dalam membangun peradaban yang luhur dan sukses, selalu dimudahkan di dalam semua urusan kehidupan di dunia dan keselamatan kelak di akhirat. Tentunya dengan modal akhlakul karimah, akhlak yang terpuji yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah dalam aktivitas kehidupan kita berikutnya. Jamaah Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat untuk dirinya sendiri dan jamaah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan muhasabah, merenungkan berbagai fenomena yang terjadi pada diri kita masing-masing maupun fenomena yang terjadi di sekitar kita dalam kehidupan sosial masyarakat maupun dalam konteks kehidupan global masyarakat dunia. Apa yang terjadi di sebelah kita, apa yang terjadi non jauh di sana yang dapat kita ketahui melalui berbagai media termasuk internet sebagai wasilah ataupun cara kita mengetahui perkembangan yang ada di sekitar kita. Jamaah Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia. Alhamdulillah, kita di penghujung bulan Desember tahun 2021, di mana sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan Desember ini kurang beberapa jam yang akan datang. Akan datang bulan baru, bulan Masehi, sebagai suatu tanda pergantian baru,
di mana bulan Syamsiah ini adalah sebagai bulan untuk perhitungan yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan musim dan lain-lain. Bagi umat Islam, waktu ini adalah sangat penting. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, yang selalu sabar, menunaikan sholat, beribadah kepada Allah. Inilah yang orang yang akan beruntung. Sebaliknya orang yang tidak beribadah, tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya, mereka adalah termasuk orang yang tidak beruntung. Itulah begitu istimewanya waktu, dan pepatah Arab mengatakan, al-waktu kasoif, waktu itu laksana pedang yang bisa menghunus diri manusia yang tidak bisa memanfaatkannya waktu itu. Alhamdulillah kita tahu-tahu sudah 90 tahun, sudah 80 tahun, sudah 70 tahun, sudah 60 tahun. Tahu-tahu kita sudah 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 15 tahun, 10 tahun. Bahkan kita, anak-anak kita sudah tumbuh menjadi remaja. Itu waktu begitu cepat, tidak terasa. Tahu-tahu kita sudah tua, sementara bekal amal belum terlalu banyak yang kita miliki. Maka kita senantiasa berikhtiar, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa melihat bagaimana apa yang sudah kita siapkan saat ini untuk kehidupan yang kita lakukan. Apa yang dapat kita ambil hikmah dari apa yang terjadi di sekitar kita, agar kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada manusia akal, intelektualitas untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan. Manusia diwajibkan untuk tunduk, patuh, dan tidak boleh angkuh terhadap potensi yang Allah berikan kepada manusia. Karena potensi tersebut merupakan amanah yang harus digunakan dengan sebaik-baiknya, di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan apabila menjaga iman dan takwa kepada Allah, sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dengan yang batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Jamaah Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia. Kita berada di bulan Desember, bulan terakhir di ujung tahun ini. Kita tidak boleh kemana-mana. Kita di rumah saja dengan muhasabah, merenung selama 1 tahun ini apa yang telah kita perbuat. Kebaikankah, kejahatan, atau maksiat? Kalau itu yang kita lakukan, segera kita bertaubat kepada Allah, mawas diri, introspeksi diri, koreksi diri, evaluasi diri, melihat gambar diri kita masing-masing. Terlintas apa saja yang telah kita kerjakan, keberhasilan atau kegagalan di masa yang lalu. Jamaah rahimakumullah, muhasabah berarti melakukan perhitungan. Sebagai seorang muslim, melakukan muhasabah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Hasr di awal khutbah kami kutip. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad
wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Saripati ayat ini adalah bertakwalah kepada Allah dan hendaklah memperhatikan apa yang telah diperbuat masing-masing diri ini untuk kehidupan esok, kehidupan akhirat. Esok kita tidak tahu apakah akan mendapatkan keberuntungan, qada dan qadar yang terbaik bagi kita, atau sebaliknya. Itu semuanya sebagai misteri. Tidak ada yang tahu. Maka ikhtiar yang kita lakukan, duit yang kita siapkan, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal kepada Allah. Inilah duit-duit yang harus kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Doa-doa yang kita panjatkan, ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan, usaha-usaha yang kita lakukan, dan tawakal kepada Allah setelah kita bekerja keras, memeras keringat, memeras otak kita, membuat kreativitas yang tinggi untuk mencapai apa yang kita harapkan, yang dicita-citakan kita masing-masing. Maka visi jauh ke depan kehidupan akhirat adalah bukan persoalan yang sepele, tetapi harus disiapkan dengan kurikulum kita masing-masing sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jamaah rahimakumullah, muhasabah dilakukan oleh siapa saja yang ingin kehidupan lebih baik di masa yang akan datang. Melakukan muhasabah dengan kesadaran dan ketulusan untuk memperbaiki kehidupan lebih baik di masa yang akan datang. Mengambil hikmah dan kearifan selagi masih muda, selagi masih sehat, selagi masih kuat, selagi masih beruntung untuk kehidupan dunia dan akhirat kita masing-masing. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, apa yang dapat kita lakukan? Paling tidak ada 3 hal yang harus kita siapkan untuk melakukan muhasabah bagi diri kita masing-masing. Paling tidak muhasabah ihsan dalam 3 hal, antara lain ihsan kepada Allah, ihsan kepada sesama manusia, dan ihsan kepada diri kita masing-masing. Jamaah rahimakumullah, ihsan kepada Allah, bahwa kita beribadah kepada Allah sebagaimana Rasulullah menegaskan dalam hadis riwayat Bukhari. Ringkasnya, Rasulullah SAW menegaskan, ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Namun jika kamu tidak bisa melihatnya, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa yang kita lakukan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ihsan ini adalah sebagai cara muhasabah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita senantiasa di dalam kontrol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kanan kita ada malaikat raqib, di kiri kita ada malaikat atid yang senantiasa mencatat semua dokumen-dokumen kebaikan dan kejahatan yang kita lakukan. Tidak ada yang tersisa dari catatan-catatan itu. Semuanya terangkum kelak. Dan di dalam surat Yasin itu kita akan menjadi saksi dari semua organ-organ tubuh kita masing-masing. Maka sangat jelas bagi kita apa yang harus kita lakukan adalah muhasabah kepada Allah, adalah menghitung-hitung bagaimana aktivitas yang telah kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, yang kedua adalah ihsan kepada sesama manusia. Dalam surat Al-Qasas ayat 28, ayat yang ke-28 ayat 77, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Berbuat baiklah kepada orang lain, sesungguhnya Allah berbuat baik kepadamu. Kedekatan muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan kepada sesama, bernilai tinggi, mendapatkan kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang lain, tentu itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Demikian juga kalau kita berbuat jahat, dolim, dan perbuatan yang lebih dari itu semuanya, kembalinya kepada kita masing-masing.
pilihannya dengan akal cerdas kita masing-masing, maka kita harus menimbang apa yang kita lakukan adalah yang terbaik dari kreativitas aktivitas yang kita lakukan. Maka muhsin tidak hanya berbuat baik kepada sama muslim, tetapi lintas budaya, lintas etnis, lintas iman dalam urusan dunia. Sehingga tolong menolong, gotong royong, kerjasama, saling membantu menjadi gaya hidup. Sharing, saling berbagi dan menyaring apa yang kita bagi. Kalau kita bagikan, kita dermakan yang terbaik dari milik kita, akan kembali kepada kita sekalian. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang melakukan perbuatan baik akan memetik buah dari kebaikan yang kita lakukan. Siapa saja yang berbuat jahat kepada orang lain, maka kita akan memetik hasil kejahatan yang kita lakukan. Demikian Allah menjelaskan dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Maka man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyiban wala yujziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Demikian juga ditandaskan dalam surat An-Nahl ayat 97 ini. Jadi kita harus banyak berbuat baik. Pantang seorang muslim untuk bermusuhan kepada siapa saja. Karena bukan etos seorang muslim kalau membuat onar, kejahatan. Tapi yang diproduksi seorang yang beriman dan bertakwa itu adalah seperti royal jelly dan madu yang dihasilkan oleh tawon madu. Itulah karakter orang yang bertakwa. Di mana saja pesona kebaikan harus ditebarkan. Senantiasa berusaha menjadi yang terdepan di dalam kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, ihsan kepada diri sendiri. Di mana ihsan kepada diri sendiri bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita kerjakan? Kebaikankah ataukah kejahatan dan kedoliman? Maka kita memperbaiki, membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, membersihkan langkah-langkah kita senantiasa pada siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu kita harus kita kendalikan, keinginan-keinginan yang negatif harus kita cegah, sehingga kita senantiasa dekat zikrullah kepada Allah, ingat senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus senantiasa kita lakukan dengan sabar, karena dengan kesabaran kebaikan harus kita upayakan, kebaikan senantiasa harus kita rawat. Jangan hanya kita puas dengan prestasi yang sudah kita miliki. Kalau kita menjadi juara, jangan kita bangga bahwa itu hanya saat itu. Apakah kita akan nanti terus menjadi juara? Disinilah tantangan kita senantiasa diuji oleh Allah. Maka setiap saat kita diuji oleh Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kita yang terbaik amal solehnya dalam hayat masih di kandung badan kita masing-masing. Maka sisa kehidupan yang kita miliki, marilah kita optimalkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Apapun profesi kita, sekalipun kita masih anak-anak, sekalipun kita masih remaja, jangan sepelekan, saya masih lama hidupnya. Belum tentu. Sebaliknya juga yang sudah tua senantiasa justru mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik peluang dalam kehidupan kita, dan kita dijauhkan dari mara bahaya, goda rencana, wabah penyakit, dan semoga apa yang diderita atau yang terjadi saat ini segera membaik, dan dengan ikhtiar, dengan doa, dengan tawakal kita kepada Allah, insya Allah akan Allah memberikan ampunan kepada kita, Allah memberikan rahmahnya, dan kelak sebagai orang yang beriman kita akan mendapatkan rahim yang spesial dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri
innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil amjad. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tana bi malaikatihi musabbihati bi qudsih. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan na'imin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al hadha jaman maghfura wa tafarruqana hadha tafarruqan marhuma. Allahumma ja'al yaumina hadha awwalus salaha wa awsatuhu falaha wa akhiruna jahabahiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal mauti wa maghfiratan 'indal mauti wa rahmatan ba'dal mauti. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.